Pernah nggak kamu bertanya, kenapa ya tiap kali aku punya hubungan atau mungkin pertemanan, kenapa aku selalu ngerasa bertemu dengan orang yang sama? Misalnya nih ya, dalam hubungan, orangnya tentunya beda, namanya beda, cara PDKT-nya pun beda. Tapi akhirnya kamu kembali merasa nggak dipilih, nggak dihargai, atau terus mengejar seseorang yang sulit banget ngasih kepastian. Kalau itu pernah terjadi sama kamu, bisa jadi kamu bukannya ketemu dengan orang yang salah. Bisa jadi kamu bertemu dengan seseorang yang memiliki luka psikologis yang saling bertemu dengan lukamu. Dan hari ini kita akan membahas kenapa itu bisa terjadi. Hi, I'm a boss babe. Welcome to my little corner. I'm your bestie on this journey. Kalau biasanya orang ngajak atau sharing lewat teori, aku lebih memilih untuk bercerita biar kamu gak ngerasa sendirian. So, let's go. Kita tidak tertarik pada hal yang asing, tapi kita tertarik pada sesuatu yang terasa familiar. Jadi ada satu hal yang menurutku menarik. Kita seringkali mengaitkan cinta itu soal chemistry. Padahal seringkali yang kita sebut chemistry itu adalah familiarity. Perasaan yang terasa familiar. Misalnya nih, sejak kecil kamu tumbuh dengan cinta yang harus diperjuangkan. Jadi bisa jadi saat kamu tumbuh dewasa, kamu justru tertarik dengan seseorang yang sulit ditebak. Orang yang kadang hadir, kadang tiba-tiba hilang, bahkan kadang membuat kamu bertanya sebenarnya ini orang sayang gak sih? Bukan karena itu cinta yang sehat, tapi karena otakmu berkata, aku pernah merasakan pola ini sebelumnya. Yang familiar akan terasa aman meskipun sebenarnya menyakitkan. Jadi bayangin kamu kenal dua orang. Orang yang pertama, komunikasinya jelas, dia perhatian. Kalau sayang dia ngomong, kalau ada masalah dia bilang. Tapi anehnya kamu malah merasa hubungan itu membosankan. Lalu datang orang yang kedua, dia balas chatnya lama, kadang menghilang, kadang dia membuatmu merasa sangat-sangat dicintai, lalu besoknya tiba-tiba berubah dingin. Anehnya, kamu malah terus memikirkan dia. Bukan karena dia lebih mencintaimu, tapi hubungan itu mengaktifkan luka lama yang ada pada dirimu yang belum sembuh. Dan otak kamu mengatakan, kalau kali ini aku berhasil membuat dia memilihku, maka aku akan merasa cukup. Padahal yang sedang kamu perjuangkan itu bukan orangnya, tapi luka yang sudah ada dalam dirimu jauh sebelum dia datang. Lalu suatu hari kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Kamu mulai memasang batas, kamu mulai berhenti mengejar, berhenti memohon, kamu mulai sadar kalau cinta tidak seharusnya terus-menerus membuat aku cemas. Kamu juga berhenti mengorbankan dirimu untuk dipilih, dan di titik itu kadang hubungan mulai berubah. Bukan karena kamu sudah nggak cinta sama dia, tapi karena pola yang dulu yang menyatukan kalian itu tidak bekerja lagi. Tapi kalau yang satunya juga ikut bertumbuh, kalian bisa saja bertumbuh bersama. Tapi kalau yang satunya memilih untuk tinggal di pola yang sama, kadang jalan kalian memang sudah berbeda. Yang satu udah ke kiri, yang satunya ke kanan. Jadi bukan karena ada yang jahat, tapi karena kalian berada di tahap pertumbuhan yang berbeda. Makanya healing bukan sekedar move on, tapi healing adalah benar-benar nanya kepada diri kamu, tanya baik-baik, kenapa sih aku selalu tertarik pada orang yang seperti ini? Luka apa sebenarnya yang harus aku sembuhkan lewat hubungan? Karena bisa saja kamu terus mengganti orangnya dengan wajah yang berbeda, tapi ceritanya terus aja berulang-ulang. Cerita percintaan kamu sama terus. Kamu akan terus bertemu orang yang mengaktifkan luka yang sama. Sampai suatu hari kamu berhenti mencari orang untuk menyembuhkannya, dan kamu memulai untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Dan saat itulah standar cintamu ikut berubah. Kamu tidak lagi mencari hubungan yang membuat jantungmu terus berdebar karena cemas. Kamu mulai mencari hubungan yang bisa membuat hatimu tenang. Dan percaya atau tidak, seringkali sebenarnya itulah bentuk cinta yang selama ini kamu butuhkan. Mungkin hari ini kamu baru sadar, selama ini ternyata kamu bukannya bertemu dengan orang yang salah. Kamu hanya mengulang-ulang luka yang sama dengan orang yang berbeda. Kabar baiknya, luka ini bukan hukuman. Luka adalah sesuatu yang bisa dipahami, dipelajari, dan kemudian bisa disembuhkan. Karena ketika kamu sembuh, bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi juga cara kamu mencintai, memilih pasangan, cara kamu menerima cinta pun semuanya ikut berubah. Kalau video ini membuatmu melihat hubungan dari sudut pandang yang baru, tulis di kolom komentar luka apa sih yang sering kamu ulang-ulang dalam hubungan. Siapa tahu komentarmu gak hanya membantu kamu, tapi juga membantu orang lain agar mereka gak ngerasa sendirian. See you in the next video.